Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang validitas kriteria. Mungkin untuk sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abidin Kaparensa dengan 3 NIM digit terakhir 175 dan rekan saya Rihadatul Aisy dengan 3 NIM digit terakhirnya 080. Oke, mungkin untuk yang bahasan pertama sebelum masuk ke validitas kriteria. Yang pertama, apa sih sebenarnya validitas? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesaksihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Suatu alat pengukur dikatakan valid apabila alat itu mengukur apa yang perlu diukur oleh alat tersebut. Misalnya, mengukur berat suatu benda dengan menggunakan timbangan. Lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu pengertian dari validitas kriteria. Criterion validity atau validitas kriteria adalah ketepatan alat ukur yang digunakan dalam artian instrumen yang digunakan telah sesuai dengan kriteria instrumen penelitian yang telah digunakan secara luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan antara instrumen penelitian yang digunakan dengan instrumen penelitian yang umum digunakan. Validitas akan dilihat dari skor hasil tes sebagai bahan perbandingan dalam melihat nilai korelasi antara kedua instrumen. Selanjutnya, yaitu tujuan dari validitas kriteria. Validitas kriteria bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam penelitian dapat menghasilkan data yang benar-benar relevan dengan variabel yang diukur. Mungkin ada beberapa tujuan-tujuan dari validitas kriteria. Yang pertama, yaitu mengukur keakuratan alat ukur. Validitas kriteria membantu memastikan bahwa alat ukur atau instrumen penelitian benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Yang kedua, meningkatkan kualitas data. Dengan validitas kriteria yang baik, data yang dihasilkan dari pengukuran menjadi lebih andal dan relevan untuk digunakan dalam analisis. Yang ketiga, yaitu menjamin kesahihan interpretasi hasil penelitian. Instrumen penelitian dengan validitas kriteria yang tinggi memastikan bahwa interpretasi yang diambil dari data hasil pengukuran sah dan tepat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis validitas kriteria. Nah, jenis-jenis validitas kriteria di sini saya mengambil berdasarkan skor penilaiannya. Nah, jadi yang pertama ada validitas prediksi. Nah, validitas prediksi itu waktu kriteria keberhasilannya. Jadi skor penilaian itu keberhasilannya dalam kurun waktu tertentu atau biasanya itu lumayan lama untuk waktu keberhasilannya. Nah, untuk validitas konkuren ini skor penilaiannya waktu perolehan datanya itu tidak terlalu lama atau biasanya itu hanya sekitar hari gitu ya. Oke, kemudian nah di sini ada menghitung validitas kriteria menggunakan Excel. Nah, untuk menghitung validitas kriteria menggunakan Excel ini ada yang pertama, langkah-langkahnya ya, ada input data terlebih dahulu, kemudian buat bagian sebarnya, kemudian modifikasikan bagian sebar tersebut, kemudian yang terakhir adalah cek korelasinya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya menghitung validitas kriteria menggunakan Excel. Oke. Nah, di sini sudah ada data ya. Jadi ada data test of English proficiency. Di sini ada sebentar. Nah, oke, saya ulangi bagaimana sih cara
cara menghitung saya ulangi, bagaimana sih cara untuk menghitung validitas kriteria ini menggunakan Excel. Nah, di sini sudah ada data ya. Ada data peserta yang mengikuti 10 peserta yang mengikuti tes of English proficiency. Sini ada datanya. Kemudian saya masukkan ke Excel. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari dulu nih pola hubungan antara skor perangkat yang akan divalidasi ini dan kemudian kita akan dengan skor perangkat kriterianya. Mengapa TOEFL ini menjadi skor perangkat kriteria atau menjadi kriteria dari Test of English Proficiency ini? Karena di TOEFL ini sebagai standar atau acuan untuk standar tes bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Kita blok dulu untuk kolom tes dan TOEFL-nya. Kemudian kita masuk pada insert. Kemudian di sini kita ada chart ya. Nah, di chart ini kita pilih yang scatter karena kita akan membuat korelasinya ya. Nah, ini adalah pola hubungan antara skor perangkat yang akan divalidasinya dengan skor perangkat kriterianya. Nah, kemudian tadi kan yang nomor 3 caranya yaitu modifikasi ya. Kita modifikasikan saya bisa seperti ini, gitu. Nah, saya memakai yang ini. Oke. Nah, bagaimana ini kan sudah ketemu ya polanya. Nah, bagaimana cara mencari korelasinya? Di sini saya mencari korelasinya menggunakan sama dengan korel. Kemudian kita kurung buka. Kemudian kita masukkan kolom yang ini. Nah, kita kasih titik koma. Kemudian kita masukkan kolom yang ini. Oke. Kita kasih kurung tutup dan kita enter. Ketemulah di sini korelasi dari data tersebut, korelasi dari TOEFL ini ya, 0,990945. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Berikut setelah selesai pemaparan dari validitas kriteria mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis maupun cara menghitung dari validitas kriteria tersebut. Mungkin presentasi ini kami cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat dan selamat mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.